dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pada saat siang hari ini Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk bisa bertahan dalam season yang kedua dalam doa puasa sepanjang hari ini. Biarlah kita mohonkan kekuatan kepada Tuhan untuk di season yang kedua ini Tuhan tetap mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita sekalian. Kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 4 dan bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bait yang kedua. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Curah bagi, kita angkat tangan kanan kita. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dan untuk doa pembukaan dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Haleluya, haleluya. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah menolong kami dalam season yang pertama doa puasa ini. Dan kami percaya pada season yang kedua Engkau lebih menolong kami. Engkau memberi kekuatan ekstra kepada kami semua Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada di sini. Yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di dalam negeri, luar negeri, urapi semua Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Kau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan Tuhan mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu merintangi lewat kelemahan tubuh dan lain kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Kembali kami menyampaikan ucapan selamat siang. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia mengikuti ibadah ini lewat
siaran langsung, siaran tunda radio, video, internet, dimanapun saudara berada, biarlah kiranya bahagia Tuhan, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan kembali pujian kita dari nyanyian Psalm nomor 67. Ciptakan kasih-Mu. Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku, jikalau tanpa kasih-Mu? Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Bait yang kedua. Ku tahu semua kan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Bait yang ketiga. Kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan diri-Mu. Kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam diriku. Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku. Kor lagi. Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan dalam season yang pertama sangat mengoreksi kehidupan saya sebagai hamba Tuhan sepenuh. Banyak kali saya melayani tanpa kasih Tuhan. Banyak kali saya melayani hanya didorong oleh emosi daging, keinginan daging. Seringkali melayani supaya dipandang orang. Tetapi kita mohonkan kepada Tuhan pada siang hari ini dalam doa puasa kita supaya Tuhan curahkan
kasih-Nya dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita korbankan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya rindu menaikkan pujian ini kornya lagi, sambil kita angkat tangan kita, merindukan kasih Tuhan. Kasih-Mu, oh Tuhan, kurindukan selalu. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kasih-Mu, oh Tuhan, kurindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku. Sekali lagi kor, kasih-Mu, oh Tuhan, kurindukan selalu. Kasih-Mu, oh Tuhan, kurindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Kita turunkan tangan, puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita kembali. Nyanyian rohani 113. Nyanyian rohani 113. Dengan iman ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua dengan berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua, dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya, dengan bersyukur. Sekali lagi, dengan imanku ku hadapi semua, dengan iman ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan imanku semua berlalu. Puji nama Tuhan. Biar kita mohonkan lewat doa puasa kita sepanjang hari ini, tangan Tuhan terulur kepada kita untuk menolong kita, untuk menguatkan kita sekalian. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sekalian. Nyanyian rohani 118. Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan. Dari atas kembali, dan dengan hormat
Bersama-sama kita bangkit berdiri. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di kor. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Kor sekali lagi kita mengatakan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian pengakuan kami bersama. Tanpa Yesus, tanpa firman-Mu, kami akan jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa Tuhan. Tanpa Yesus, tanpa firman-Mu, kami akan tersesat dan terhilang selama-lamanya. Tanpa Yesus, tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa di dalam dunia, hanya menunggu kebinasaan bersama dunia ini. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu pada siang ini. Bukakan firman-Mu bagi kami yang mampu untuk menolong kami, yang mampu untuk menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Tuhan, sampai layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bukakan firman-Mu bagi kami. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu, benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kami Tuhan. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintah, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 31. Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31, judulnya Musa kembali ke Mesir. Musa diutus oleh Tuhan kembali ke Mesir. Ya. Jadi tadi kita sudah mendengar, jadi orang Israel adalah anak sulung Allah. Musa juga orang Israel, anak sulung Allah, harus mentaati perintah Tuhan, bertabiat anak Allah, ya. Harus
sebagai anak Allah harus melaksanakan perintah Bapa, perintah Allah, yaitu memperbaiki hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupannya. Jadi ini sebelum diutus Tuhan harus memperbaiki hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupannya. Ada 3 hubungan utama yang harus diperbaiki atau dijaga sebaik-baiknya. Nomor 1 ayat 18 sampai 23, hubungan dalam nikah rumah tangga. Hubungan dalam nikah atau rumah tangga. Ya, hubungan dalam nikah atau rumah tangga. Hubungan dalam nikah atau rumah tangga. Kemudian yang kedua hubungan dengan Tuhan, sunat. Hubungan dengan Tuhan atau sunat ayat 24 sampai 26. Hubungan dengan Tuhan atau sunat ayat 24 sampai ayat yang ke-26. 24 sampai 26. Ya. Kemudian yang ketiga hubungan dengan sesama hamba Tuhan. Hubungan dengan sesama hamba Tuhan. Ayat 27 sampai 31. Hubungan dengan sesama. Inilah orang yang mau dipakai Tuhan, diutus. Tuhan harus memperbaiki 3 macam hubungan dalam kehidupannya. Hubungan nikah, rumah tangga, 1. Yang kedua hubungan dengan Tuhan lewat sunat nanti. Dan yang ketiga hubungan dengan sesama hamba Tuhan. Siang ini saya menerangkan yang ketiga dulu. Nanti season ketiga baru yang kedua. Yang ketiga dulu. Jadi Keluaran 4, 27 sampai 31. Hubungan dengan sesama hamba Tuhan. Kita baca ayat 27 sampai ayat 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Nah ini hubungan hamba Tuhan. Kalau Harun terima firman, Musa terima firman, pasti ketemu. Kalau firmannya sama, pasti ketemu. Kalau yang ngomong Tuhan sama-sama, pasti ketemu. Kalau satu Tuhan, satu dirinya sendiri, tidak ketemu. Biar saudara, biar ini tidak ketemu. Tidak ketemu. Tidak pernah bertemu. Itu rahasianya. Kemudian berfirman Tuhan, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa dan Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Nah, kalau hamba Tuhan bertemu, tua-tua bisa bertemu juga. Kemudian Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Bangsa juga ketemu, sidang jemaat juga ketemu. Gampang ini, saudara. Kemudian lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Nah inilah aku memperbaiki hubungan dengan sesama hamba Tuhan. Ya fellowship itu. Jadi fellowship dimulai dengan hamba Tuhan, dimulai dari hamba Tuhan atau oleh hamba Tuhan, diikuti oleh tua-tua, dan diikuti oleh sidang jemaat. Nah itu fellowship yang benar. Baca Alkitab ini. Jangan menentukan fellowship sendiri, mau benar-benar sendiri. Oh ini menurut saya benar, jangan. Fellowship yang benar dimulai dari hamba Tuhan, gembala. Diikuti oleh tua-tua. Tua-tua ikuti gembala, jangan ikuti lain. Kalau tua-tua ikuti lain, wah pecah gereja itu. Ikuti gembala. Dan pasti diikuti juga oleh sidang jemaat. Oleh sidang jemaat. Itu urutannya. Fellowship yang benar. Semoga mengerti. Jangan fellowship maunya sendiri. Jangan. Lihat gembala dulu. Baru diikuti tua-tua. Baru diikuti oleh sidang jemaat. Semoga kita mengerti. Nah, fellowship terjadi di padang gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Fellowship terjadi di padang gurun. Artinya, bukan di Mesir. Di padang gurun. Bukan di dunia, bukan di padang gurun. Jadi fellowship terjadi di padang gurun, artinya
Fellowship tidak boleh dipengaruhi hal-hal duniawi, hal Mesir. Fellowship tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal dunia, yaitu organisasi, bukan karena organisasi. Biar tidak satu organisasi, tidak apa-apa. Ya, hal-hal dunia itu organisasi. Oh, harus satu organisasi. Kalau tidak, jangan. Wah, itu duniawi. Kebiasaan, ya, kekeluargaan. Bukan fellowship itu bukan untuk berkeluarga, bukan. Untuk membangun tubuh Kristus. Ya, kebiasaan, kekeluargaan, paksaan, kesungkanan, sungkan saya. Ya, inilah sungkanlah, jangan. Itu hal duniawi. Ya, peraturan atau uang dan lain-lain. Wah, mau fellowship untuk dapat uang dan bukan dan lain-lain. Kedudukan dan supaya dapat kedudukan, kalau datang dapat kedudukan, dapat pujian, bukan itu. Ya, jelas Tuhan, pergi ke padang gurun, temui Musa. Jadi bukan suasana dunia, bukan dipengaruhi hal dunia, tetapi fellowship yang benar oleh dorongan pembukaan rahasia firman pengajaran yang benar. Tuhan bicara sama Harun, Tuhan bicara sama Musa tadi. Nah, kalau yang bicara Tuhan pada Harun, yang bicara Tuhan pada Musa, artinya firman yang diterima Harun itu benar dari Tuhan. Firman yang diterima Musa benar dari Tuhan. Tidak mungkin tidak fellowship, pasti fellowship. Pasti fellowship. Pasti bertemu, jauh bisa ketemu. Bisa ketemu. Jadi fellowship yang benar harus didorong oleh pembukaan rahasia firman. Firman pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh hari ini. Jangan dipengaruhi dunia. Uang, kedudukan, keluarga, sungkan. Jangan. Bukan itu fellowship. Bukan itu. Tapi kalau kita, jadi tidak boleh keluarga. Loh, kalau kita silaturahmi silakan. Mau tiap hari ke rumah keluarga silakan. Tapi kalau fellowship ibadah tunggu dulu. Tunggu dulu. Lihat pengajaran yang benar. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti. Nah itulah. Kalau kekeluargaan harus. Kita datang ke orang tua, ke mertua, ke siapa silakan. Silakan. Ya, ke anak, ke siapa silakan. Tetapi kalau fellowship ibadah tunggu dulu. Harus didorong pengajaran yang benar. Lihat benar atau tidak. Lihat benar. Jangan sungkan. Oh ini begini. Nah, seringkali hamba Tuhan bilang, Om saya hutang budi dulu. Baik, saya bilang. Hutang budi baik. Tapi sekarang, waduh pengajarannya kok gitu ya Om. Kok sudah beda. Loh, ya jangan kalau kamu bilang sudah beda ya jangan. Loh tapi hutang budi. Bayar dengan budi. Bayar dengan budi. Ya, kalau kamu punya uang kasih juga. Kasih. Jangan dikorbankan pengajaran ini. Saya hutang budi tadi, wah dikorbankan, jangan. Jangan. Saya bilang, jangan. Bukan tidak boleh fellowship. Harus. Saya tanya lagi Lempinel, ini murid saya, sidang jemaat jadi saksi. Boleh fellowship? Harus. Tapi berdasarkan pengajaran yang benar. Di padang gurun, bukan di dunia. Di padang gurun. Bukan karena faktor-faktor dunia ini. Bukan. Ya, semoga kita bisa. Semoga kita. Saya berani mengatakan, kalau Bapak Pendeta Pongdong Alim, mertua saya ngajarkan yang lain tentang apa, tahbisan, tentang nikah, saya tidak mau datang. Tidak mau datang. Biar mertua tidak mau datang. Saya berani mengatakan. Tidak akan pernah datang. Bukan kekeluargaan fellowship. Tetapi sungguh-sungguh dorongan pengajaran yang benar. Dorongan pengajaran. Semoga kita bisa. Semoga kita mengerti. Nah, tadi Harun dapat firman dari Tuhan. Musa dapat firman dari Tuhan. Ketemu. Jadi setiap hamba Tuhan yang menerima pembukaan rahasia firman dari Tuhan, menerima pengajaran yang benar dari Tuhan, pasti ada kerinduan, pasti mempunyai kerinduan untuk dipersekutukan, untuk berfellowship dengan yang lain. Untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Setiap hamba Tuhan yang menerima pembukaan rahasia firman dari Tuhan, pengajaran yang benar dari Tuhan,
pasti mempunyai kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan hamba Tuhan yang punya pengajaran yang benar juga. Yang mempunyai, yang menerima pembukaan rahasia firman dari Tuhan. Mempunyai pengajaran yang benar juga. Untuk pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Tapi hati-hati, ada fellowship carang kering tadi. Pengajaran salah dengan pengajaran satu. Satu itu. Saya sudah mengatakan, ya, mohon maaf. Itu memang sudah rumusnya. Itu rumusnya. Orang yang menyimpang, permisi orang homoseks. Dia tidak tahu ada orang. Dia tahu itu yang kira-kira ciri-ciri ke sana. Tahu dia dekati. Dia tahu itu. Saja, dia tahu. Satu. Jadi hamba Tuhan yang benar, dia tahu yang benar. Hamba Tuhan yang tidak benar, tahu yang tidak benar juga. Yang bisa berfellowship dengan dia. Bisa untuk gosip, bisa untuk ini berfellowship. Tahu juga. Sama. Orang najis tahu, oh ini najis. Tahu dia dekati. Makanya kaum muda hati-hati. Hati-hati. Saja, kaum muda hati-hati. Itu sudah tahu semua. Jadi kita harus hati-hati. Pertahankan yang benar. Lempinel, pertahankan yang bukan pertahankan yang gereja Wijaya, yang ini bukan. Pertahankan yang benar. Yang benar. Pertahankan yang benar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Nah, ini fellowship. Dari peserta, nah ini fellowship yang benar. Fellowship yang benar. Dari peserta ada kerinduan untuk mendengar firman. Fellowship yang benar. Dari pesertanya ada kerinduan untuk mendengar, untuk menerima pengajaran yang benar. Itu fellowship yang benar. Jadi saudara mau kemana ikut fellowship, apa sih sebagai peserta itu? Rindunya apa? Ketemu orang, ketemu ini, atau dapat bangunan, dapat biaya bangunan. Bukan, wah itu salah sudah. Fellowship yang benar, dari peserta ada kerinduan untuk mendengar firman pengajaran yang benar. Dari pembicara ada pembukaan firman Tuhan. Nah, klop. Mengerti? Itu fellowship yang benar. Dari peserta, aku rindu. Jarak jauh bayar pesawat. Aku rindu mendengar pengajaran. Dan bukan rindu yang lain. Bukan fellowship itu. Fellowship rindu mendengar pengajaran yang benar. Apalagi kita dalam masalah. Hamba Tuhan dalam masalah. Jemaat memberontak. Gereja disegel. Ditutup. Ini sangat butuh pengajaran yang benar. Kita dalam masalah. Anak begini. Wah, nikah goyang. Anak goyang. Dengar pengajaran benar untuk menyelesaikan. Jangan cari yang tidak benar. Malah mendukung nanti. Yang tidak benar terus didukung. Jangan cari yang benar. Itu jalan keluar. Dari pembicara ada pembukaan firman. Pengajaran yang benar juga. Dari pembicara. Maka akan terjadi mujizat. Nah ini rahasianya. Saudara ke gereja. Mulai fellowship di gereja. Ya, cari pengajaran benar. Saya rindu pengajaran benar. Kalau saudara diberkati, gembalanya ada pembukaan firman, pengajaran benar, sudahlah, tinggal tunggu. Terjadi mujizat cepat atau lambat. Amin. Terjadi. Sungguh. Dari kita ada kerinduan, berdoa juga. Jangan salah saya datang ke tempat ini Tuhan. Jangan salah. Gembalanya pakai Tuhan dalam pembukaan yang benar juga. Klop. Terjadi mujizat cepat atau lambat. Biar persoalan itu sudah mustahil. Seperti Lazarus mati 4 hari. Kuasa firman mampu membangkitkan. Amin jago. Mampu. Kaum muda sudah buntu. Sudah masa depan hancur. Bisa. Cepat atau lambat terjadi mujizat. Lebih besar lagi kalau antar penggembalaan. Lebih besar lagi nih mujizatnya. Lebih besar lagi. Nah ini gunanya. Kenapa sih harus di Kartika Geraha tiap tahun harus ada pembukaan Lempinel ini fellowship berapa puluh juta, ratus juta bagi untuk kalau antar penggembala lebih besar lagi nih. Jemaat dapat kesempatan, mujizat lebih besar lagi. Amin. Mujizat lebih besar. Kalau benar berdoa. Jadi saudara ikut-ikut kunjungan tidak sia-sia. Kalau saudara datang ikut kunjungan ke Mojo Agung kemana. Rindu firman yang benar.
Tuhan berikan firman. Bukan rindu ketemu si anu. Bukan, rindu saya firman. Apalagi saya dalam masalah Tuhan. Masalah terlalu besar. Berikanlah firman Tuhan. Berikan firman yang benar. Dan pembicara yang benar Tuhan. Itu doa. Pembicara yang benar Tuhan. Berikan. Oh, kalau itu terjadi. Sungguh-sungguh ada mujizat yang lebih besar. Amin, sungguh. Amin. Itu. Sebab itu harus ada. Di Surabaya saya merindu juga. Ada fellowship nanti mungkin bulan 5 di Surabaya. Pasca nanti di Malang mundur. Bulan 8 mungkin. Atau 9 bulan 8. Saya mundur. Di Malang ngalah mundur. Saya tanya dulu hotelnya bagaimana. Kalau tidak pas puasa apa sama harganya. Ya semoga sama. Saya mundur di Malang. Untuk memberi kesempatan hamba Tuhan dari luar pulau, luar negeri mungkin ingin datang di Surabaya, ingin datang di Malang supaya tidak terlalu dekat waktunya. Rindu juga. Rindu jemaat Surabaya bisa full ikut. Jemaat Malang bisa full ikut. Rindu. Sebagai gembala saya, sebab saya tahu. Oh jadi ini miliar ini. Ya mungkin miliar sudah nanti. 1 tahun sudah miliar. Gitu. Wah bisa beli tanah belakang kalau dikumpulkan tidak apa-apa. Yang penting ada mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sungguh-sungguh. Semoga kita mengerti. Ayo. Bagaimana lewat doa puasa. Mohonlah hati sama Tuhan yang murni. Tuhan, kalau saya berfellowship mulai di penggembalaan Tuhan. Saya kunjungan dan satu kerinduan saya. Sebagai peserta. Mohon pengajaran yang benar. Apalagi saya dalam masalah Tuhan berikan firman yang tajam Tuhan. Yang keras, yang tajam. Menolong saya. Dan jangan lupa. Pembicara Tuhan berikan yang benar juga. Pembukaan firman yang benar. Mulai iman pintu gerbang sampai tabut perjanjian benar. Semua benar. Berikan firman. Pasti terjadi mujizat. Ayo. Jangan salah dalam fellowship. Hati-hati, kalau salah dipaksakan tadi itu. Carang kelihatan lebih akrab, lebih ini. Karena kalau fellowship benar itu tidak perlu cari muka, tidak perlu. So, ini carang di sini. Tidak terlalu akrab. Saya dengan Bapak Pendeta Indiono digembalakan 3 tahun. So, salaman 2 kali. 2 kali salaman langsung. 2 kali. 1 kali saya jam 4 pagi. Dari Guskit jam 12 malam saya tata panggung untuk kebaktian BTIC waktu itu, bukan kebaktian fellowship lah. Kemudian saya diminta untuk menulis nama-nama pembicara. Nah, saya lembur jam 4 sampai jam 4 pagi dari Guskit. Saya lembur. Nah, jam 4 Om Yu keluar dengan Om Pong waktu itu. Om Pong datang. Ini Pong dikenalkan. Kalau Om Yu kenal dengan kakak saya. Ini Guru Petra Pong. Ini Hendro yang dilihat kakak saya. Terus ini siapa? Adiknya. Oh ya. Baru salaman 1 kali. Kedua kali lupa saya sudah bagaimana itu ceritanya. 2 kali aja. 1. Tapi hati saya merasa masalah diselesaikan semua. Karena pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar. Itu saja. Jangan salah. Semoga mengerti. Semoga mengerti. Apalagi yang sudah lama dalam pengajaran. Semoga mengerti. Dan memberitahu yang tidak mengerti diberitahu. Bahwa fellowship itu bukan yang lain-lain. Hanya untuk firman. Di situ ada mujizat. Semoga kita mengerti. Ya. Kemudian mujizat terbesar terutama keubahan hidup. Mujizat terbesar terutama keubahan hidup. Pembaharuan. Keubahan hidup. Pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Itu mujizat terbesar. Setan tidak bisa melakukan. Ya, kalau sakit jadi sembuh, setan jagonya. Jangan terlalu bangga kita. Kalau luar biasa sakit jadi sembuh. Sekarang dukun-dukun banyak. Jangan terlalu bangga. Yesus mati jadi bangkit, saya percaya kuasa Yesus. Jangan terlalu bangga. Tetapi kalau manusia najis, amburadul, bisa diubahkan, bisa bertobat. Bisa dilahirkan baru. Itu mujizat yang setan jangankan berbuat. Meniru. Dirinya sendiri tidak mampu. Tidak mampu berbuat. K.O. setan. Semoga kita. Ini terutama.
Dalam fellowship kalau ada seorang hamba Tuhan, dia bersaksi, aduh, saya salah dalam pelayanan. Ya, saya salah, saya diperbaiki. Oh, itu luar biasa. Di balik dia, saudaraku, berapa ratus orang yang dipercaya, berapa? Terselamatkan semua. Kalau sakit jadi sembuh boleh, tapi cuma dia sendiri. Jemaat tidak tertolong. Tapi kalau dia, saya sebagai hamba Tuhan diubahkan, aduh, saya salah dalam hal ini. Oh, jemaat. Berapa jemaat yang ditolong oleh Tuhan. Amin. Berapa jemaat. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita pikirkan hari-hari ini. Ya, semoga kita mengerti. Dan mujizat mendorong kita untuk menyembah Tuhan. Begitu ada mujizat, bangsa Israel semua menyembah Tuhan. Mujizat mendorong kita untuk menyembah kepada Tuhan. Mujizat mendorong kita bukan berbangga-bangga. Mendorong kita untuk menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Penyembahan yang benar harus menyembah Tuhan dengan benar. Sebab ada penyembahan yang salah juga. Ada penyembahan palsu juga yang salah juga. Penyembahan yang benar yang sesuai Alkitab. Dalam kitab Wahyu itu nanti kita baca. Jelas. Ya, di surga mereka menyembah haleluya. Amin. Jelas. Jelas. Nanti kita baca juga. Penyembahan yang benar. Dan penyembahan yang benar akan meningkat. Harus meningkat. Sampai ukurannya. Yaitu perobekan daging. Tirai terobek. Pintu tirai terobek. Perobekan daging. Pintu tirai terobek. Sehingga daging tidak bersuara lagi. Kita bersuasana ruangan maha suci. Tunjukkan gambar tabernakel. Gambar tabernakel. Nah, mesbah dupa itu penyembahan. Mesbah dupa itu penyembahan. Ya, kalau ini ditekuni, kita menyembah terus sampai meningkat satu waktu tirai terobek. Lihat kan tirainya? Ya, tirai terobek. Pintu tirai terobek. Daging tidak, pintu tirai terobek. Daging tidak bersuara lagi. Kita bersuasana ruangan maha suci. Hadirat Tuhan. Ruangan maha suci. Saudara, suasana Firdaus. Semoga kita mengerti. Ruangan suci panjang 10, lebar 10, tinggi 10 hasta. 1000. Itu kerajaan 1000 tahun. Suasana Firdaus yang akan datang. Dalam penyembahan. Manusia mestinya diciptakan Tuhan sama mulia dengan Tuhan ditempatkan di Firdaus. Bersuasana Firdaus. Tapi karena berbuat dosa dibuang ke dunia. Bersuasana kutukan. Mari. Lewat fellowship yang benar. Lewat ibadah yang benar. Nikah yang benar itu fellowship. Nikah yang benar. Ibadah yang benar. Fellowship yang benar antar penggembalaan. Penggembalaan yang benar antar penggembalaan. Kita mengalami mujizat-mujizat keubahan hidup. Sampai bisa menyembah Tuhan. Nah, dalam penyembahan yang benar, suasana kutukan berubah menjadi suasana Firdaus. Amin, saudaraku. Dalam penyembahan. Suasana kutukan berubah menjadi suasana Firdaus. Saudara, kalau tirai terobek, daging tidak bersuara lagi. Betul-betul kita masuk ruangan maha suci. Hasilnya. Pertama, kita mengalami suasana Firdaus. Suasana Firdaus. Sekalipun mungkin kita masih miskin. Atau kita kaya. Kita pandai atau bodoh. Tidak perlu. Tetapi dalam penyembahan yang benar. Suasana Firdaus kita alami. Daging tidak bersuara lagi. Daging tidak berpengaruh lagi. Suasana Firdaus kita alami. Yang kedua. Bebas dari antikris. Bebas dari antikris. Hanya penyembahannya, hanya kehidupan yang masih ada suara daging, khawatir, dan lain itu antikris. Antikris akan dicengkram oleh antikris, dianiaya. Tapi kalau sudah daging tak bersuara lagi, mau cengkram apanya binatang buas? Tidak ada dagingnya lagi, apa yang mau dicengkram? Bebas dari antikris. Dan kita bisa menjadi mempelai wanita yang sempurna, kehidupan sempurna. Ah, inilah. Perhatikan fellowship betul. Mulai dari nikah. Ayo, saudara, mulai dari nikah. Perhatikan pengajaran yang benar.
Penggembalaan, ayo mau fellowship, saya rindu Tuhan, pengajaran benar berikan, apalagi dalam masalah, berikan yang tajam Tuhan, yang mengoreksi saya begitu. Dan pembicaranya, gembalanya berikan juga pembukaan firman, pengajaran yang benar, jangan yang tidak benar Tuhan menjerumuskan kami, jangan. Berikan. Dalam fellowship antar penggembalaan juga, makanya ikut gembala. Harun, Musa dulu, baru diikuti tua-tua, baru diikut jemaat. Jangan ikut yang lain. Jangan ikut yang lain. Ikuti gembala. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Kaum muda, jangan ikuti yang lain. Oh ini antar suku, jangan ikuti yang lain. Ikuti gembala. Makanya saya beritahu izinlah. Supaya kita bisa diskusi. Saya tidak tahu juga gimana ini. Kamu mau kemana? Saya tanya mesti. Gereja mana? Nah, saya tanya saya, apa ada wanita ini? Oh iya, ayah mau apa? Kalau memang nggak cocok, perhatikan baik-baik. Saya tidak langsung, jangan. Wah tidak pernah saya begitu, tidak pernah. Tapi saya tanya dulu, ini pengajarannya bagaimana? Tentang nikah bagaimana? Tentang ini bagaimana? Tentang begini, ya lain sudah, beda. Sebenarnya ya tidak usah ditanya. Kalau sudah tua-tua, kalau sudah lama di pengajaran tidak usah ditanya. Mestinya tahu sendiri. Mestinya tahu sendiri. Tapi seringkali kita pura-pura tidak tahu. Ini yang bahaya. Saudara, ayo kita sungguh-sungguh. Kaum muda juga, kalau sudah lama dalam pengajaran, sebenarnya tidak usah tanya. Sudah tahu sendiri ini kemana ini arahnya ibadah ini. Apalagi dulu pernah datang. Sudah pernah menyaksikan. Ini kemana arahnya. Sudah tahu. Ya semoga kita mengerti. Ayo cari yang benar. Bukan berarti di sini paling benar. Dilihat aja sesuai Alkitab. Dilihat saja sesuai. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sampai penyembahan meningkat. Tirai trope. Sungguh-sungguh kita bersuasana firdaus, sungguh-sungguh bebas dari antikris sampai menjadi mempelai Tuhan. Semoga kita mengerti. Nah, tadi jemaat Israel di ayat 31, lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Berlututlah mereka dan sujud menyembah. Semoga kita bisa mengerti ini. Jadi Israel sampai pada penyembahan yang benar. Israel sampai pada penyembahan yang benar. Maka tidak ada kekuatan Mesir yang menghalangi. Tidak ada kekuatan Mesir yang bisa menghalangi. Nah ini gunanya fellowship. Gunanya ibadah, gunanya menikah. Kalau Tuhan izinkan menikah sebagai suami istri, sebagai anak. Ayo cari nikah yang benar. Berpenggembalaan yang benar. Fellowship yang benar. Supaya kita mengalami mujizat. Kita bisa menyembah sungguh-sungguh. Terjadi perobekan daging tak bersuara. Musa serahkan anakmu, silakan. Musa silakan. Tidak suara lagi. Oh Tuhan ini anak. Oh itu daging bersuara. Sampai tidak bersuara. Maka kekuatan Mesir tidak bisa menghalangi Israel. Amin. Tidak bisa. Jangan takut nanti lempinan. Mau bangun gereja, mau ini, mau mengadakan kebaktian apa, mau ini. Jangan takut asal kita benar fellowshipnya. Ibadahnya benar, nikah benar, ibadah benar, fellowshipnya benar. Mendorong penyembahan yang benar, kita berubah. Mendorong penyembahan yang benar. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi. Tidak ada kekuatan. Mesir tidak bisa menghalangi. Demikian juga jika gereja Tuhan sampai pada ukuran penyembahan. Demikian juga jika gereja Tuhan sampai pada ukuran penyembahan. Maka tidak ada kekuatan dunia yang menghalangi kita untuk terlepas dari dunia ini. Bertemu dengan Yesus di awan-awan yang tidak ada kekuatan dunia yang bisa menghalangi kita untuk terlepas dari dunia. Bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai.
Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini masih akan terjadi, jadi sulit. Seringkali tidak percaya. Tapi kalau nanti ketinggalan, sudah tidak ada waktu loh. Percayalah. Ini firman. Orang tidak percaya itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Orang tidak percaya. Dia percaya cuma yang jasmani terus. Gawat. Orang itu gawat. Ya, seperti Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya. Nah, orang kaya masuk ke hukuman neraka. Lalu apa yang dia katakan? Tuhan, di rumah saya masih ada 5 saudara. Bangkitkanlah orang mati. Biar mereka percaya. Biar mereka percaya. Tapi Tuhan bilang, kalau dia tidak ada kitab Musa di situ. Ada Alkitab di situ. Kalau dia tidak percaya Alkitab. Biar ada orang mati bangkit, dia tidak akan percaya. Kalau kita sudah menentang Alkitab, bahaya. Alkitab bilang A, kita bilang B, itu sudah bahaya. Sudah tidak percaya. Sudah tidak percaya. Mau diapakan tidak percaya. Sudah salah ini lo. Awas lo masuk neraka. Wah, dia malah sok benar itu. Hati-hati. Kalau sudah soal pengajaran kita menolak, pengajaran benar, bahaya besar. Kita sudah tahu, ini baca ayatnya. Tuhan bilang A. Wah, tapi ini begini B. Wah, sudah berat orang itu. Bapak Pendeta Pong mengatakan, hanya kemurahan Tuhan yang besar, baru dia bisa kembali. Hanya kemurahan yang besar. Baru 1 bisa kembali di antara 1000. Baru 1 bisa. Kalau sudah tertulis di Alkitab dia lawan. Dengan alasan apa? Waduh, gawat. 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 Itu sama dengan ucapan di Injil Lukas itu. Biar ada orang mati bangkit. Kalau dia tidak percaya Alkitab, dia tidak akan percaya. Dia tidak akan percaya. Serius, Lempidal, jangan tambah kurangi. Ayo cari pengajaran benar. Di dalam nikah, di dalam ibadah penggembalaan, di dalam fellowship, jangan cari yang lain. Kerinduan, pengajaran yang benar, dan pembicara yang benar, gembala yang benar menyampaikan pengajaran supaya klop terjadi mujizat mendorong kita menyembah. Mujizat terutama keubahan hidup mendorong kita menyembah. Makin menyembah daging makin dirobek. Kalau daging dirobek tidak bersuara, penyembahan sudah mencapai ukuran. Israel tidak bisa dihalangi oleh Firaun. Mesir hancur Mesir. Demikian juga kita tidak bisa dihalangi oleh dunia. Kita terlepas dari dunia. Bertemu Yesus di awan yang permai. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Mari. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Mari. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar. Bro, ini yang akan terlepas dari dunia. Himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. 7. Marilah kita bersuka cita. Dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap. Ini ukuran. Penyembahan mencapai ukuran. Kita hanya berseru haleluya. Haleluya. Menyembah sang raja. Yesus sang raja mempelai pria surga. Dengan haleluya. 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 Menyembah dia. Sang raja mempelai pria dengan haleluya. Nah ini mulai sekarang. Ayo. Menyembah Yesus sang raja. Mempelai. Haleluya. Ini hasil pengajaran yang benar. Ibadah nikah yang benar. Ibadah penggembalaan yang benar. Fellowship yang benar. Kita merasakan mujizat. Keubahan hidup terus diubah. Sampai mulut ini terus hanya menyembah. Haleluya. Haleluya. Hasilnya. Mari. Penyembahan. Haleluya. Hasilnya. Menyembah sang raja. Yesus sang raja. Hasil yang pertama. Yesaya 43 ayat 15. Yesaya 43 ayat 15. Yesaya 43
ayat 15. Mari. Yesaya 43 itu. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Bawahnya 16, Rajamu yang mencipta. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Nah, Firaun raja, tapi kita punya Tuhan raja di atas segala raja. Amin. Yang bisa menciptakan jalan di laut. Menciptakan jalan di laut. Nah inilah. Ayo, kalau kita terima pengajaran benar, kita disucikan, diubahkan, kita bisa menyembah Tuhan, Sang Raja. Haleluya. Hasilnya, Sang Raja, kuasa Sang Raja mampu menciptakan jalan di laut. Menciptakan jalan di laut. Saja, menciptakan jalan di laut. Memberikan jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil. Masalah apa saja. Sampai yang mustahil apa saja. Bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Saja. Dan Israel berangkat, laut terbelah. Israel berangkat ke Kanaan. Kita, Sang Raja bisa memakai kita dalam kegerakan yang besar. Kegerakan Israel ke Kanaan itu kegerakan besar sekali. Kita juga kegerakan besar. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Pembangunan tubuh Kristus. Padahal tidak berdaya. Tidak berdaya. Ke depan tidak bisa. Laut, ke belakang, kiri kanan. Mati mestinya. Tidak berdaya. Tapi kalau bisa menyembah Sang Raja. Bukan cuma diberi jalan keluar. Tapi dipakai untuk kegerakan besar. Amin. Sekalipun tak berdaya. Dipakai. Oh luar biasa. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Pagi, siang ini. Sembah Sang Raja. Yang menjadi kerinduan kita hanya pengajaran yang benar. Pembukaan firman. Hari-hari. Mau menikah. Berikan pembukaan firman. Pembukaan firman. Fellowship. Kaum muda, perhatikan. Bahagia. Daripada ngejar yang ini, yang ini. Aduh, ngejar saja sudah salah. Sudah salah. Berburu saja sudah salah. Tadi malam di WR. Pria berburu wanita sudah jelek. Kalau wanita berburu pria, sangat jelek. Jelek seperti Esau berburu. Jangan. Jangan. Nanti hasilnya saudara menangis. Meraung-raung seperti Esau. Berburu dapat. Orang tidak mau dipaksa jadi mau. Karena kasihan, karena udah jadi mau. Tapi nanti hasilnya meraung-raung. 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 Jangan. Jangan berburu. Saudara, serahkan kepada Tuhan. Mari, ini nomor 1. Sembah Sang Raja. Fellowship yang benar. Nikah, pengajaran yang benar. Nomor 1, sudah Alkitab ini. Sudah Alkitab ini. Sudah Alkitab. Pengajaran yang benar. Supaya penyembahan kita benar. Ada jalan di tengah laut dunia ini. Ada jalan. Biar kita sudah buntu semua. Tuhan buka jalan. Tuhan pakai kita. Buntu dalam pelayanan nanti. Lempinan. Buntu dalam pelayanan. Dalam ini. Ayo. Jangan noleh kiri kanan. Ke atas. Sembah Sang Raja. Biar dia. Yang asal saudara ada pengajaran. Dalam jalan buntu, cari pengajaran yang benar. Cari fellowship yang benar. Supaya mengubahkan, menyucikan kita. Dan kita bisa hanya, Yesus, haleluya, tolong saya. Haleluya, tidak bisa apa-apa. Daripada kita sana, sini, sana. Waduh, tersesat. Yesus, dia yang membuka jalan di tengah laut. Amin, sungguh membuka. Dan dia memakai kita dalam gerakan besar hujan. Kalau tidak, kalau jalan dari setan, kita malah tidak dipakai, tinggalkan pelayanan, itu jalan dari setan. Kalau jalan dari Tuhan, masalah selesai, kita dipakai. Amin. Makin maju. Tapi kalau jalan dari setan, mungkin bangun gereja, jalan dari setan. Bisa. Kita minta sana, minta sana. Minta. Bangun gereja, tapi tidak dipakai lagi. Malah berhenti jadi gembala. Sebentar lagi berhenti, gerejanya besar, berhenti jadi gembala. Buat apa? Ini jalan dari setan. Kita tidak dipakai, justru berhenti. Itu jalan dari setan. Kelihatan selesai semua, tapi kita berhenti melayani. Jalan dari setan.
Semoga kita mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Sungguh. Kedua, Sakaria 14 ayat 17. Sakaria 14 ayat 17. Saudara, ayo sungguh-sungguh. Saat-saat menghadapi masalah cari. Ayo lempinan saya tes dulu. Menghadapi masalah, tidak menghadapi masalah, yang dicari apa? Yang dicari apa? Pengajaran yang benar. Itu Musa dan cari itu. Menikah, cari pengajaran benar. Masuk gereja, tergembala nanti jadi pengerja, cari pengajaran yang benar. Berfellowship, cari pengajaran benar. Sudah itu aja. Cukup itu. Nanti dituntun kita. Diubahkan, kok bisa menyembah sudah. Kalau diubahkan hati lembut oleh pengajaran, diubahkan. Sudah, bisa menyembah, bisa menyembah. Dulu saya baru-baru mengikuti pengajaran, ikut doa semalam suntuk. Gak bisa menyembah. Ngamuk-ngamuk. Yang lain kok haleluya. Saya gak bisa menyembah, ngamuk-ngamuk. Ya masih hati keras. Tapi untungnya berada pada pengajaran benar. Setelah datang lagi ada pengajaran benar terus. Satu waktu malah saya menghina orang menangis dulu. Kalau orang menangis saya datangi. Ya, kalau doa, haleluya, nangis. Mulutnya seperti binatang apa itu? Itu saya dulu. Saya gak bisa. Tapi setelah pengajaran, kena. Secara tidak sadar, cepat. Saya malu, cepat. Saya begini, malu. Malu. Tapi tidak bisa ditahan. Kita bisa menyembah. Menyembah. Dan sang raja mulai membuka jalan. Di tengah laut. Amin, saku. Jalan keluar dari masalah. Jalan keluar. Waktu itu saya mau ke perguruan tinggi. Negeri. Kalau swasta, saku biaya kurang mampu. Kalau negeri di tempat saya tidak ada. Harus keluar. Dan waktu itu kalau keturunan tahun-tahun 70, tahun-tahun 80, itu 80. Kalau satu fakultas, satu universitas paling 2 kalau keturunan. Kalau di negeri 2 orang dari ribuan orang, 2 orang. Waktu itu saya ingat mengisi nama di komputernya itu, mengisi nama saya pakai ballpoint. Salah. Wah, sudah salah. Harus pakai pensil 2B. Tapi saya bawa pensil 2B. Tapi namanya saya pakai ballpoint. Yang lain pensil 2B. Aduh. Nah, disitulah dalam doa puasa, doa ini saya ditegur oleh Tuhan. Yesus engkau. Dan Tuhan beri. Buka jalan. Saya diterima. Itulah pengalaman saya. Sungguh-sungguh. Biar pengajaran aja cari. Apalagi saat-saat menghadapi masalah genting gitu. Cari pengajaran. Jangan cari orang. Cari orang yang cocok dengan kita. Jangan salah. Cari pengajaran. Kakak saya mengingatkan dari Sobai. Kamu mau bergantung siapa sekarang? Mau bergantung siapa? Iya ya. Tidak bisa bergantung siapa. Bergantung Tuhan. Pengajaran yang benar. Ayo. Banyak menyembah. Jalan di laut. Yang kedua. Sakaria 14:17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Sebaliknya, kalau menyembah Raja, turun hujan, langit terbuka. Amin? Langit terbuka. Sang Raja mampu membuka jalan di langit, menurunkan hujan, berkat hujan kemurahan Tuhan. Hujan berkat dan kemurahan Tuhan. Pertolongan semua ada. Lah ini rahasianya. Sebenarnya gampang. Israel sudah diperhamba oleh Mesir. Firaun yang hebat itu. Sudah tidak sebanding kekuatan. Kapan Israel bisa? Karena hamba Tuhannya baik. Karena hamba Tuhannya baik. Benar, baik. Menerima pengajaran yang benar. Sebenarnya tidak ada harapan Israel. Sampai kapanpun tidak ada harapan. Untung hamba Tuhannya baik. Musa benar, bukan baik, benar. Musa benar, Harun benar. Dia menerima pengajaran yang benar. Masuk fellowship yang benar, mengajak tua-tua tidak melupakan. Ya, tidak sendiri fellowship, mengajak tua-tua, mengajak jemaat berfellowship dalam pengajaran benar.
Terjadi mujizat, jemaat ditolong. Terjadi mujizat. Dan terjadi penyembahan. Hujan, laut terbuka. Ada jalan di laut dunia. Langit pun terbuka. Hujan dari surga dicurahkan. Oh, betapa indahnya. Betapa indahnya hidup. Ayo sungguh-sungguh. Yang terakhir bukan cuma langit dan laut. Pintu Firdaus juga terbuka. Pintu Firdaus juga terbuka. Lukas 23, 40 sampai 43. Lukas 23, 40 sampai 43. Ayo. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. 41, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42, terus. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Ini penyembahan. Kata Yesus kepadanya. Aku berkata, terus 43, ayo. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau dengan aku. Engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Pintu Firdaus terbuka. Siapa yang dibukakan pintu? Bukan pendeta. Penjahat. Bukan pendeta ini. Penjahat. Makanya jangan percaya-percaya pendeta. Termasuk pendeta Wijaya. Dilihat. Pengajarannya nomor 1. Orang bisa dipercaya kalau pengajarannya benar. Kalau pengajarannya tidak benar, sebentar A, sebentar B, ini Alkitab bilang iya, dia bilang tidak. Wah, jangan. Rugi. Pendeta bisa dipercaya apanya? Pengajaran yang benar. Berdasarkan Alkitab. Jadi gampang sekali. Saya pendeta Wijaya mengatakan apa? Tinggal cari ayatnya, saudara. Tinggal cari ayatnya. Ya. Jangan berfilosofis dengan pengajaran lain. Saudara cari ayatnya. Kalau tidak ada, wah pembohong tuh. Pembohong. Cari ayatnya. Roma 15. Oh iya betul ya. Ada kok. Ada. Soal nikah, soal apa. Cari ayatnya. Iya ada. Ya yang benar yang ada. Yang bisa dipercaya yang ada ayatnya. Kalau yang tidak ada, anu begini. Jangan dipercaya itu. Yang dibuka Firdaus nomor 1 oleh Tuhan bukan pendeta loh. Kayak pendeta hati-hati. Lempinel Wijaya hati-hati. Yang dibuka justru penjahat. Penjahat tapi mau terima pengajaran yang benar. Mau dilembutkan hatinya. Ngaku yang salah. Ngaku. Bukan membenarkan diri. Mengaku kesalahannya kepada Tuhan dan sesama. Kalau diampuni jangan berbuat lagi. Mengaku kegagalannya. Mengaku ketidakberdayaannya. Apa penjahat disalib? Sudah gambaran orang jahat najis. Sudah gambaran orang gagal. Gagal malu. Gambaran orang binasa sudah. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Penderitaan, air mata, ketakutan. Semua. Tapi begitu dia bisa menyembah sang raja. Siang ini menyembah salah satunya. Bentuk penyembahan salah satunya. Melembutkan hati. Ngaku kesalahan-kesalahan kita. Jangan salahkan orang terus. Apalagi salahkan Tuhan, janganlah. Janganlah. Kalau mau salahkan orang, salahkan Tuhan, baca Alkitab dulu. Ya, baca Alkitab dulu. Siapa yang salah? Baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Yang tidak cocok dengan Alkitab itu yang salah. Biar dia sudah ngobrol. Bagaimana ini saksinya 1000 orang. Jangan percaya. Itu yang salah. Kalau yang ada ayatnya, itu yang benar. Ayo periksa diri. Periksa diri. Mengakui kesalahan-kesalahan. Mengakui kegagalan-kegagalan. Mengakui ketidakberdayaan, tidak bisa Tuhan. Saya mau kembali pada Engkau Tuhan. Saya mau kembali pada pengajaran yang benar. Amin. Saya kembali pada penyembahan yang benar. Dan Tuhan bukakan pintu Firdaus. Ayo suasana apa saja kita alami. Sudah tidak ada masa depan, sudah takut. Takut sekali. Yesus menghadapi salib saja takut.
Apalagi penjahat. Sudah dia tidak ada harapan. Tidak ada. Gelap sudah. Tapi bisa dipindah suasana Firdaus. Amin jago? Suasana Firdaus. Sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Diampuni dan pindah ke suasana Firdaus. Sebaliknya, biar dia pendeta. Biar dia ikut Tuhan sejak muda, sejak kecil. Berjuang untuk Tuhan, berkorban dan lain-lain. Tapi kalau tidak melembut, tidak mau terima Yesus sebagai Raja, pengajaran yang benar. Dia tidak mau terima. Dia tetap mempertahankan kesalahannya seperti penjahat yang satu nasib. Tidak bisa diampuni. Binasa untuk selamat. Semoga kita mengerti. Yuk. Yang paling baik sekarang ini penjahat menjadi pendeta. Menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Diubahkan. Jangan pendeta menjadi penjahat. Yang sudah pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bertahanlah. Sampai menjadi mempelai. Amin jago. Bertahan. Jangan jadi penjahat. Yang penjahat, penajis dan ayo siang ini juga. Hari ini juga. Bukan nanti ya 2 tahun lagi saya tunggu kamu ya. Saya lihat dulu 2 tahun. Tidak usah. Siang ini juga. Kalau kita mau terima pengajaran yang benar. Melembut. Aku yang salah. Itu salah yang aku lakukan. Tuhan ampuni. Aku gagal, ampuni itu. Aku gara-garanya semua. Ampuni. Dan aku tidak berdaya lagi, Tuhan sudah kadung. Sudah terlanjur, Tuhan bagaimana Tuhan? Saya serahkan pada Engkau. Pada saya serahkan. Dan Tuhan akan membuka pintu Firdaus. Tuhan akan menyelesaikan semua. Tepat pada waktunya membuat indah. Dan membuat kita sempurna jika dia datang. Kita sungguh-sungguh kembali ke Firdaus bersama dengan dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Yuk, ada sang raja di tengah kita. Ayo tinggal melembut saja, menyembah dia. Pada siang ini, menyembah dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. 58 nyanyian tambahan. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. 58 nyanyian rohani. Maaf. Nyanyian rohani. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah
Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dengan sepenuh hati, dari hati yang terdalam. Kembali ke pengajaran yang benar, kembali ke penyembahan yang benar. Sembah Dia. Jangan jalan keluar sendiri, jangan pengajaran yang lain, jangan. Apapun keadaan kita, seperti penjahat pun, najis pun, gagal pun, apapun, Tuhan sanggup menolong kita. Lagi. Sekali lagi dari hati. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Engkau Raja kami Tuhan. Haleluya. Penjahat biasa menghujat Tuhan, biasa berkata dusta, biasa mencaci maki mungkin, biasa memfitnah dan lain. Tapi kali ini dia menyembah Tuhan. Haleluya. Melembut menyembah. Siang ini mari melembut menyembah. Mulut yang sering salah ini gunakan menyembah Sang Raja sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Di saat-saat dagingnya lemah, penjahat yang satu ini melembut bisa menyembah Tuhan. Season 2 memang daging paling lemah. Ini kesempatan tidak mempengaruhi mulut kita. Kita bisa menyembah Dia. Haleluya. 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 Tidak bisa ngomong yang lain, daging lemah. Hanya bisa bilang haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya.
Engkau Raja kami, membuka pintu di laut Tuhan, di langit dan di Firdaus Tuhan. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan, biar kami bertahan pada pengajaran benar Tuhan. Haleluya. Pada penyembahan benar Tuhan, nikah benar, ibadah benar Tuhan, fellowship benar Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Engkau yang membela kami seperti membela Israel Tuhan, membela Musa dan Harun Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau nyatakan waktunya Tuhan. Haleluya. Engkau bela kehidupan yang pegang pengajaran yang benar Tuhan. Kami menunggu waktu-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya la wasa, ya la wasa. Ya la wasa. Ya la wasa. Ya la wasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, 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 ya laga. Engkau yang mampu membuka jalan di laut, di langit Tuhan, bahkan jalan ke Firdaus Tuhan. Engkau sang Raja kami Tuhan, biar kami percaya berharap Engkau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak berpaling pada yang lain Tuhan. Haleluya. Ya laga, ya laga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laza, ya laza, ya laza. Haleluya. Ya laza, ya laza. Ya laza, ya laza. Ya laza, ya laza, ya laza. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Ya laza, ya laza, ya laza. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. 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 Ya laza, ya laza. Ya laza, ya laza. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laza, ya laza. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laza, ya laza, ya laza. Kami menyembah Tuhan. Ya laza. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja kami, Engkau mampu membuka jalan bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Engkau pembela kami, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Haleluya, dalam kegerakan besar Tuhan, sampai keluar dari dunia ini Tuhan. Menuju perjamuan kawin anak domba, menuju Firdaus Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau tolong kami Tuhan. Yang seperti penjahat yang sudah hancur Tuhan, bisa bersuasana Firdaus, bisa dipakai Tuhan. Sebaliknya yang kami hamba-hamba Tuhan, kami pelayan Tuhan, Tuhan. Jangan sampai kami hancur seperti penjahat Tuhan. Haleluya. 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 Terutama menuduh Engkau Tuhan, menuduh orang lain Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Lembutkan kami untuk menerima pengajaran benar, penyembahan benar Tuhan. Lembutkan kami, diubahkan Tuhan. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Biar kami hanya menyembah-Mu hari-hari. Engkau Sang Raja kami Tuhan, mempelai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, sambil bangkit berdiri. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dengan sekali lagi, tundukkan kepala. Jika ada yang mau mengangkat tangan, menyerah sepenuh kepada-Mu, terima pengajaran yang benar, terima penyembahan yang benar. Jangan berharap lain, hanya berharap Dia. Sekali lagi. Oh, Engkau mampu, Engkau Sang Raja mampu Tuhan, membuka jalan keluar semua. Oh, haleluya. Kami menyerah kepada-Mu. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Oh,
Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Lembutkan kami. Lembutkan kami Tuhan. Untuk bisa menerima yang benar Tuhan. Pengajaran benar, penyembahan benar. Fellowship yang benar Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Supaya jalan terbuka bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada jalan buntu bagimu Tuhan. Engkau mampu menolong kami. Sampai pintu Firdaus terbuka bagi kami semua. Ampuni kami. Sering di jalan yang salah Tuhan. Ampuni biar mulai siang ini kami tidak kembali ke jalan yang salah. Biar ada jalan baru siang ini. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Sekali lagi berikan hati lembut kami. Untuk menentukan pengajaran yang benar Tuhan. Menentukan fellowship yang benar Tuhan. Dan menentukan penyembahan yang benar. Supaya sungguh-sungguh Sang Raja membuka jalan bagi kami. Sampai pintu Firdaus terbuka bagi kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami selama ini berada dalam jalan yang salah, dalam pengajaran yang salah, yang justru membuat kami berbuat dosa, Tuhan. Dalam penyembahan yang salah, dalam fellowship yang salah, penyembahan yang salah. Kembalikanlah Tuhan siang ini. Jangan keraskan hati kami. Jangan seperti penjahat yang satu yang sudah tidak mendapat kesempatan lagi. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong hamba, Tuhan tolong murid-murid hamba. Tuhan tolong sidang jemaat, Tuhan tolong tua-tua pengerja sidang jemaat. Oh Tuhan tolong semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Syukur kepada beri kesempatan siang ini. Kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepadamu. Gembalakan kami semua. Baik di sini. Di Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Baik di Jalan Suprapto Medan. Di dalam negeri, luar negeri. Mereka yang tergembala jarak jauh. Karena keadaan, karena pengajaran benar Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban, membimbing kami hidup benar, suci, dan sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih jiwa-jiwa sudah undur di sini di WN4 Surabaya di Medan. Kau tarik kembali. Jiwa baru bertambah-tambahkan. Bapak, ibu, anak muda, anak kecil. Pakai kami semua menjadi saksi. Untuk mengajak jiwa-jiwa datang kepadamu. Dalam pengajaran benar. Dalam persekutuan yang benar. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir. Membuka firman, mengurapi. Mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Di tengah kami. Supaya menggairahkan kami. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah. Tarik dalam ketekunan yang sudah tekun. Beri ketaatan, ketakutan akan Tuhan. Supaya tidak ada yang menyelundup seperti Yudas Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Demikian Tuhan. Engkau tolong kiranya. Kami serahkan juga Tuhan pergumulan-pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah Tuhan. Engkau tolong lewat kuasa firman-Mu, lewat caramu apa saja Tuhan. Supaya kami terlepas dari nikah yang salah, menuju nikah yang benar, yang sempurna. Sebelum Engkau datang kembali kedua kali. Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada Engkau muda. Sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran. Yang sesuai kehendak-Mu. Yang sepadan Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Beri kesabaran, ketenangan kaum muda. Tidak tergoda oleh apapun. Oleh orang tua yang tidak mengerti seringkali. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Kuatkan mereka. Beri masa depan yang indah. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan. Engkau tolong kiranya Tuhan. Pergumulan dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu. Belas kasih-Mu berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua. Hutang piutang. Tolong membutuhkan rumah tanah. Menjual rumah tanah. Tolong yang mencari pekerjaan. Buka jalan tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah. Beri hikmat menghadapi ulangan harian.
UAS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua. Mohon Engkau buka jalan semua. Terima kasih. Demikian pergumulan dalam sakit penyakit. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, jamaah semua. Bapak, Ibu, anak kecil, semua ampuni kami Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat. Oh, panjang umur bisa melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, pergumulan yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Rencana renovasi perluasan gereja untuk kamar putri dibongkar, Engkau tolong kiranya Tuhan. Dan lain-lain mengganti lantai dan lain semua, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Juga di WR4 Surabaya Engkau tolong juga. Kami tidak mampu apa-apa, Tuhan tolong semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan pergumulan kami dalam Lempinel, Engkau tolong Tuhan. Kuatkan yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar. Yang di sini beri ketaatan, beri kerendahan hati, bukan mengurus pelayanan orang, tapi mengurus pelayanan sendiri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Demikian juga yang akan datang, Engkau yang menyeleksi, Engkau yang membela, Engkau yang tolong semua. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Demikian juga Tuhan, pergumulan-pergumulan kami dalam kunjungan-kunjungan. Oh, bukakanlah firman sebagai pembuka jalan. Segala suatu kegerakan di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang sekalipun banyak tantangan, rintangan. Tuhan beri kebebasan. Tuhan tolong kami. Baik di Medan, tolong di Toraja, tolong Tuhan. Kami serahkan di Sorong, Engkau tolong juga. Di Surabaya, di Malang, Engkau tolong Tuhan. Di Malaysia, di India, di Sri Lanka, Engkau tolong juga. Kami serahkan di Tarakan, Engkau tolong juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Di mana-mana di Jakarta dan lain-lain semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada-Mu Tuhan. Juga GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, dalam keuangan, dalam segala hal. Supaya kami satu dalam satu pengajaran benar. Dan satu dalam tata cara ibadah yang benar. Kami satu kesatuan bahagia semua. Di dalam Engkau sampai satu tubuh yang sempurna. Banyak Tuhan gereja-gereja lain yang dimenangkan. Dalam kesatuan tubuh Kristus dalam pengajaran-Mu. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ingatkan mereka semua Tuhan. Zaman-zaman dahulu, zaman pendeta Indiono masih hidup. Ingatkan bukan pada orangnya. Ingatkan pada pengajarannya. Pada tata cara ibadahnya. Ingatkan. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada. Jangan mereka munafik. Tolong Tuhan. Ingatkan semua Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Kami rindu menjadi satu di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar. Season 3 nanti Engkau lebih menolong lagi. Bukakan firman. Gerakkan jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Jika kami harus pulang, jaga lindungi sertai. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Nanti sore bisa datang. Tidak terhalang. Tuhan, terima kasih. Nama-Mu dipermuliakan. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari sebelum pulang, yakinkan season 2. Kembali ke pengajaran benar. Nikah yang benar. Fellowship yang benar. Penyembahan yang benar. Sungguh-sungguh kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan kita alami. Sang Raja akan menolong kami. Jangan ragu-ragu. Fellowship bukan untuk sungkan dan lain, bukan. Untuk pengajaran yang benar. Angkatlah 2 tangan yang sungguh-sungguh. Yang tidak masih ragu, jangan. Yang sungguh-sungguh. Saya mau pegang satu pengajaran benar, Tuhan. Saya mau pegang nikah yang benar. Fellowship yang benar, Tuhan. Saya mau pegang pengajaran yang benar. Penyembahan. Yang tidak, jangan. Nanti tambah berdosa. Jangan. Yang sungguh-sungguh. Angkat 2 tangan. Haleluya. 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 Jangan kami tergoyah oleh apapun Tuhan. Kami hanya melihat Sang Raja Tuhan. Sekalipun kami seperti penjahat hari-hari ini. Tapi kami percaya lewat pengajaran benar. Fellowship benar. Nikah benar. Penyembahan benar. Kami akan dipermuliakan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jangan sampai yang sudah hamba Tuhan menjadi penjahat. Jangan sampai yang melayani menjadi penjahat dengan mulut kami dan lain-lain. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan, berkati semua, dengar doa kami semua. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu
dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan. Jam 5:15 kita mulai. Jam 5:15 akan dimulai.